kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh berkatnya. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kepada ibu kepala sekolah yang saya hormati beserta Dewan Guru yang saya hormati, pada hari ini saya akan presentasikan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif saya di SDN Pancasila Mas 3 ini. Nah, di sini yang pertama akan dibahas adalah ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan kata diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasar tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini itu adalah ilusi guru mengontrol murid, padahal guru itu tidak bisa mengontrol murid. Lalu yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu bermanfaat ya Bapak Ibu. Lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga tidak, ini salah. Jadi ketika kita sering membuat anak merasa bersalah, justru anak tersebut akan merasa insecure, tidak percaya dengan dirinya sendiri. Lalu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita sebagai pendidik tentunya kita adalah paling dewasa di kelas. Kita merasa bahwa kita bisa memaksa, padahal itu tidak boleh. Selanjutnya kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ketika stimulus respon, realitas kebutuhan kita manusia, kebutuhan kita itu sama. Nah, kalau dalam teori kontrol, kebutuhan manusia itu berbeda. Tentunya kebutuhan anak juga di kelas berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Nah, semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu stimulus respon berikutnya adalah perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, yang seharusnya adalah sebuah perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, yang sebenarnya adalah Anda sendiri yang bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, itu salah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal, itu salah. Model berpikir menang atau kalah juga salah. Yang benar adalah model berpikir menang-menang. Lalu di sini ada disiplin positif. Ini kemarin tentu sudah diterapkan pada saat pembuatan kesepakatan kelas ya di tahun ajaran baru. Semua guru mungkin akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan organisasi yang sekarang kita pakai adalah profil belajar Pancasila.
Di sini ada 6 sudah tahu ya. Lalu ini ada IBO, program kurikulum sekolah, ada toleransi, rasa hormat, itu keterampilan hidup juga yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu tentunya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Lalu yang kedua kasih sayang. Ada rasa diterima, dipedulikan, lalu berbagi, kerjasama, juga diakui di dalam kelompok tertentu. Ini juga ada pada diri anak-anak. Lalu ada penguasaan. Penguasaan itu termasuknya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, benar. Juga ada kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, lalu mampu mengendalikan arah dirinya. Dan ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Di dalam kelas pasti kita menemukan anak-anak. Kadang-kadang ada yang caper. Nah, kalau yang caper berarti anak tersebut membutuhkan kasih sayang. Kalau misalkan anak itu mengantuk di kelas, coba kita bisa tanya apakah anak tersebut mungkin merasa tidak bebas karena metode mengajar tidak disukai anak. Makanya sekarang pembelajaran diferensiasi itu guru harus mengajar dengan beberapa metode seperti itu ya Bapak Ibu guru. Lalu ada juga kesenangan. Kadang anak ada yang kecilan di kelas ya. Nah, itu mereka itu sedang mencari kesenangan sendiri. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Lalu konsekuensi itu perbedaannya dengan hukuman dan adalah kalau konsekuensi itu sudah direncanakan atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid atau memantau murid. Nah, yang terakhir ini yang paling bijak adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid tersebut yang mencari solusi dari kesalahannya sendiri. Selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Seperti apakah kita di kelas? Sudah seperti manajer kah? Atau kalau belum sudah sebagai teman kah? Sebagai pemantau? Yang penting jangan sebagai penghukum. Nanti kita ulas bersama Bapak Ibu guru. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini ketika kita ada di posisi penghukum, kita langsung meminta siswa tersebut hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti itu kita ada di posisi kontrol penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, kita akan berbicara kepada anak tersebut seperti ini kata-katanya. Beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi murid tersebut akan merasa bersalah. Kalau posisi teman itu seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Jadi ada kata-kata mengajak. Jadi kita itu seperti sebaya dengan mereka. Ketika kita ada di posisi pemantau, kita akan berbicara seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Sedangkan untuk posisi manajer, kita akan mengajak anak
tersebut berdialog dengan mengajukan pertanyaan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kira-kira memperbaiki kesalahanmu? Itu kita ada di posisi manajer. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku ketika ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira ini posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, membuat rasa bersalah. Kalau yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira apa? Penghukum, kira-kira apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi udah kerja anak itu nggak pernah benar. Penghukum ya, ini sebagai penghukum. Kalau yang ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah manajer? Manajer. Sepertinya ibu sudah sebagai posisi manajer ya kelasnya ya. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ini posisi teman. Ya, posisi teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi posisi memantau anak tersebut. Nah, ini keyakinan kelas yang kemarin sudah dibuat. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi beda ya Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, juga berupa persyaratan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit agar mudah diingat, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Lalu semua warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak ada kata-kata negatif seperti dilarang membuang sampah, itu kan dilarang negatif. Jadi kata-katanya diganti, mencintai kebersihan kelas, dilarang mencontek. Dilarangnya kan nggak boleh tuh negatif. Jadi dengan kata-kata selalu, nah begitu. Kalau peraturan kan cenderung dengan kata yang negatif. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun alurnya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas siswa, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tahapan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mau mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pernah merasa begitu? Ini adalah pertanyaan yang diajukan pada saat proses menstabilkan identitas. Lalu yang tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pertanyaannya, contoh pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir, ini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nanti ditanya ke anak. Kira-kira keyakinan kelas kita apa? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kita menemukan anak misalnya yang selalu tertidur di kelas, berarti kita menanyakan dulu alasan kenapa anak tersebut bisa tertidur di kelas. Lalu ditanyakan lagi bagaimana cara memperbaikinya. Jadi biar anak tersebut yang mencari solusinya sendiri dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Udah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada. Tadi dikatakan di restitusi ada murid yang harus menyelesaikan solusi secara mandiri. Iya. Itu ada masalah ya? Yang pertama ya. Ini ya. Nah, di pas pertama ada mengatakan murid itu bahwa murid itu harus menyelesaikan solusi secara mandiri atau mandiri. Nah, solusi dari diri sendiri. Iya. Apa dalam menyelesaikan solusi itu harus ada pembimbing guru. Iya, sama kita. Nah, jadi nanti kita memanggil anak
Bu Tita itu memancing pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya anak tersebut menemukan solusinya sendiri. Misalnya anak tersebut sering terlambat nih, sama Bu Tita dipanggil ke ruangan yang terpisah dari anak-anak teman-teman yang lain. Nanti Bu Tita tanya kenapa sering terlambat. Nanti kan anak tersebut akan menjawab, Bu karena saya bergadang. Kenapa bergadang, terus jadi ditanya. Terus nanti tanyakan apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kata dia tidak. Kira-kira solusinya gimana? Nanti anak tersebut akan menemukan solusinya sendiri. Saya berjanji itu tidak akan bergadang lagi misalnya. Terus juga nanti ibu berhubungan dengan orang tuanya. Begitu Bu. Jadi tidak hanya sendiri, dibantu sama kita. Ya, gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara mengajar yang memang sesuai dengan dengan yang tadi diskusi ini, yang memang sesuai dan ilmu baru. Kita kan baru ya menemukan ilmu baru, karena kemarin-kemarin kita memang masih di tahap teman, tapi kan sebisa mungkin kita seorang guru pastinya pengen lebih baik lagi ya, apalagi kalau bisa di tahap manajernya, di tahap manajemen. Itu yang saya mau tahu, bagaimana caranya kita untuk bisa selalu menjadi manajer, sedangkan kita di fase anak-anak yang memang mungkin ada anak yang mungkin sangat sulit diatur dan udah berkali-kali melanggar dan berkali-kali dipanggil, tapi tetap seperti itu juga solusinya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku ya, adanya itu Teman. saya teman. Jadi kalau belajar mungkin dari kelas atas sebetulnya. Karena kalau kelas 1 betul apa ya teman, penyesuaian dengan teman kasih sayang. Kalau menurut saya. Ya, betul, Bu Tita, betul sekali. Karena kalau kelas 1 diajak diskusi dialog pun sepertinya tidak akan mendapat jawabannya. Jadi kalau dari kelas 4, 5, 6, kalau kelas 4, 5, 6 ketika ada anak yang susah diajak diskusi, yang dia akan kembali lagi ke kenakalannya seperti yang anak yang tahun kemarin ada contohnya ya, anak kelas 6A. Nah, ketika ada anak yang kita sudah sekali, 2, 3, 4, sampai 5 kali berkali-kali melakukan itu dan tidak berhasil, mungkin nanti ada pemanggilan orang tua dan masyarakat juga ke pimpinan kita. Yang penting kita sudah melakukan tahapan segitiga restitusi dan kita sebagai pendidik tidak melakukan lagi posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ternyata 2 poin tersebut itu sangat tidak aman untuk mental anak. Kan kita tidak tahu ya apa yang diinginkan anak tersebut. Siapa tahu mereka yang nakal di kelas itu sebenarnya mereka itu cuma cari perhatian aja gitu sama gurunya, ingin disayang atau ingin ditanya kamu kenapa sih. Terkadang kita sudah ilfil aja sama sikapnya gitu, sikapnya yang di kelas itu yang cicilan. Nah, sebaiknya kita melakukan pendekatan yang lebih dalam lagi kepada anak tersebut. Yang lebih sih kita berdialog secara pribadi dengan anak tersebut. Mungkin itu Ibu ya, semoga puas dengan jawabannya dan terima kasih Ibu kita sudah menambahkan. Ada yang mau nanya lagi? Nggak, satu pertanyaan lagi aja. Bu Dek, Dalam satu kelas, seperti kelas C ya, itu ada sepakatan bahwa jika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, maka akan dikenakan hukuman lari. Itu kesepakatan dalam kelas. Apakah hukuman itu boleh dilanjutkan atau tidak? Ya, seperti itu hukuman. Dan bagaimana cara merubah paradigma mindset dan anak bahwa hukuman itu harus dilanjutkan atau tidaknya? Karena hukuman itu sudah melalui fisik, yang fisik itu sudah tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kita. Apa solusinya buat kelas kami yang ada peraturan seperti itu? Terima kasih. Sebenarnya tadi ada kejadian atau kasus di kelas 5 ya, 5C, 5A. Jadi anak tersebut sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas jika ada pelanggaran mereka menyepakati hukuman lari. Hukuman lari itu kesepakatannya anak sendiri yang membuat. Ya. Nah, berarti kita sebagai guru karena kita tidak boleh melakukan hukuman, kita harus meluruskan bahwa jika ada yang melanggar itu adalah berusaha memperbaikinya. Memperbaikinya yaitu tidak lagi bicara yang kasar. Satu kali misalnya masih dilanggar, kita ajak diskusi lagi dengan cara restitusi
yang tadi. Jadi tidak ada hukuman fisik ya, fisik ataupun psikis itu tidak boleh diberikan kepada anak didik kita. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kalau anak itu bukan tabula rasa. Jadi anak itu bukan kertas kosong yang bisa kita coret-coret, tapi anak itu sudah ada garis-garisnya yang harus kita kembangkan. Jadi kita itu pendidik itu ibarat tukang kebun atau petani, dan anak itu adalah benih-benih jagung. Jadi di mana anak itu mau kita tanam, apakah di tanah yang subur atau di tanah yang kering dan tandus. Ketika tanah yang subur berarti penuh cinta dan penuh kasih sayang dari kita guru, dan kita menerapkan pembelajaran sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau tanah yang kering dan tandus berarti ya kita cuma ngajar aja, kita ngajar aja, nyampein materi aja, udah. Mungkin seperti itu ya Ibu. Seperti itu ya, lalu apa bisa diganti dengan misalkan ya contohnya kita mencapai penyakit yang memiliki ada hasilnya ya cina kebersihan ya, yang bisa ya kalau gitu ya. Nah itu jadi masih lingkup budaya positif kan, kalau menyangkut itu kan mencintai kebersihan kelas. Itu kita ide bagus, mungkin bisa diterapkan di kelas lain. Kalau misalnya anak-anak kelas 5 ini belum hafal perkalian, boleh nggak dites hafalin perkalian, boleh nggak? Kalau itu tidak boleh, karena belum tentu anak tersebut suka matematika. Kan di awal tahun ajaran kita kan ada tes diagnostik ya. Kita itu jadi tahu anak mana nih sesuai bakat dan minat anak. Tidak semua 36 anak misalkan suka matematika, nggak bakalan. Ada yang suka matematika, ada juga yang motorik, ada yang auditori, ada yang audiovisual. Nah, jadi hukuman itu juga termasuk hukuman psikis ya. Anak akan terbebani secara mental ketika pulang dari sekolah, dia harus melakukan kalian misalkan 1 sampai 10, dia akan terbawa beban mental. Jadi hukumannya mungkin yang jadi tidak boleh ada hukuman. Jelas. Makasih Bu. ya kalau kelas saya dengan adik memang kalian hafalkan Ya. tapi jikalau dia mau berkata masalah boleh. Nah kalau itu Nah, tidak ada paksaan ya. ada pasangan siap maju ke depan pasangan Ya. jadi haruskan ini hari ini enggak Tidak ada batas waktu. Ini ada anak, salah satu anak ini yang bermasalah, nggak kena takut, mau saya marah, mau saya lembut, tapi tetap melakukan kesalahan. Nah ini cara solusinya bagaimana ya? Saya sudah melakukan dialog dengan anak, dia sudah menjawab dengan sesuai dengan saya harapkan. Solusinya juga dia sudah menjawab itu, tetapi dia melakukan lagi kayak membuli ke temennya, terus berantem dan minta solusinya seperti apa ya? Ini anak Dulu sudah melakukan tahapan investigasi dan kita ditanya apa yang dia inginkan. kenapa kamu melakukan membuli ke temannya itu kenapa gitu. Sudah Dia sampai dia jawab karena dia duluan. Dia Sudah melakukan pemanggilan ke orang tua. baru hari pertama ini dia Kalau baru satu kali dialog, coba ke dialog yang kedua ya. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menyentuh anak. Nanti kita memang harus kolaborasi dengan orang tua. Seperti itu ya Bu Nurul. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang bersedia hadir pada siang hari ini menyaksikan presentasi saya dari pemahaman budaya positif. Semoga Allah selalu memberkati kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah. Kita semuanya sebelum dimulai, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah berupa seperti peraturan. Cuman dia itu nanti bentuknya kesepakatan kelas yang harus disepakati selama 1 tahun di sini. Tentunya kemarin waktu kelas 5, waktu belajar sama Bu Ina ada peraturan kan? Ada. Nah, cuma kalau peraturan itu
seperti itu ya. Jadi nanti ibu akan membagikan tadi mana ada udah di bawah ya. Nanti akan membagikan satu lembar ini. Nanti anak-anak menuliskan satu kesepakatan. Misalnya Alia menuliskan jujur. Berarti jujur itu banyak. Jujur itu berarti nggak boleh konten, ya. Terus pada saat ulangan itu benar-benar harus jujur, tidak boleh open book, harus ada yang diisi kepala sendiri ya. Mengerti nggak? Mengerti terus. Jangan buang sampah sembarangan. Di sini ditulisnya bukan seperti itu, tetapi harus menjaga kebersihan atau cinta kebersihan kelas. Jadi kata-katanya nggak boleh ada yang negatif seperti dilarang atau jangan. Itu tidak ada tulisan ini nanti ya. Nah sebelum kesini, sebelum kita kesepakatan kelas, ibu minta semuanya berdiri dulu. Mau tes keputusan dulu. Semuanya berarti harus keluar dari bangku. A, B, D, E, sebaliknya mundur. berganti